Pernahkah Anda berhenti sejenak dan mempertimbangkan bahwa terlalu baik justru bisa menjadi batu sandungan dalam hubungan Anda? Hari ini kita akan menyelami lebih dalam teka-teki abadi tentang sosok pria baik. Mereka yang percaya diri telah menjadi pasangan ideal, tipe pria yang seharusnya diinginkan setiap wanita. Namun pertanyaannya, apakah sekadar menjadi baik sudah cukup untuk menonjol? Atau justru, tanpa disadari, pola pikir ini malah menjadi penghalang terbesar dalam hubungan romantis mereka. Bahkan lebih besar daripada pria brengsek yang sering mereka kritik. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menyingkap sebuah konsep menarik yang berakar pada kebijaksanaan stoikisme kuno, filosofi yang dibangun di atas 4 pilar utama: kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi. Stoikisme menantang kita untuk merenungkan ulang arti menjadi pria baik, bukan sekadar dari tindakan, tapi dari niat, kesadaran, dan keseimbangan batin. Kita akan mengeksplorasi bagaimana sikap terlalu menyenangkan terkadang justru mengikis rasa hormat dan koneksi emosional yang tulus. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik, Anda dapat menumbuhkan pendekatan yang lebih seimbang, di mana tindakan Anda tidak lagi sekadar untuk menyenangkan, tetapi untuk mencerminkan kebijaksanaan, keberanian, dan integritas. Perubahan sudut pandang sederhana ini tidak hanya akan memperkaya hubungan Anda, tetapi juga membawa Anda lebih dekat pada nilai-nilai inti kehidupan, menuju versi diri yang lebih kuat, tenang, dan memuaskan. Jadi, apakah Anda merasa sering diabaikan meskipun Anda baik? Atau mungkin Anda hanya ingin memahami bagaimana membangun dinamika hubungan yang lebih sehat melalui kebijaksanaan stoik? Jika iya, video ini untuk Anda. Pastikan Anda menekan tombol suka bila merasa mendapatkan wawasan baru, berlangganan untuk tetap terhubung dengan konten reflektif seperti ini, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga sedang berjuang memahami seni menjadi baik dengan kebijaksanaan. 1. Bersikap baik. Bukanlah segalanya. Banyak pria baik terjebak dalam keyakinan bahwa kebaikan mereka akan otomatis menghasilkan hubungan romantis yang diidamkan. Keyakinan ini tampak mulia, namun dalam kenyataannya seringkali membawa kekecewaan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa setiap tindakan berbudi luhur harus dilakukan tanpa mengharapkan hasil tertentu. Kita harus berbuat baik karena itu benar, bukan karena berharap imbalan emosional atau romantis. Bersikap sopan, penuh hormat, dan peduli memang terpuji. Tetapi semua itu jarang menjadi jaminan munculnya ketertarikan romantis. Kebaikan adalah fondasi penting dalam karakter, namun ia tidak cukup untuk menyalakan api chemistry dan ketegangan yang menjadi bahan bakar hubungan yang penuh gairah. Seringkali, pria baik keliru mengira bahwa dengan menjadi terlalu baik, mereka akan disukai. Padahal dari sudut pandang wanita, kebaikan yang datang dengan harapan tersembunyi bisa terasa tidak tulus, bahkan manipulatif. Dalam pandangan stoik, tindakan yang benar harus lahir dari kebajikan dan integritas, bukan dari keinginan untuk mengontrol hasil. Jika Anda berbuat baik hanya demi memenangkan hati seseorang, maka pertanyaannya adalah, apakah Anda benar-benar baik atau hanya menggunakan kebaikan sebagai strategi tersembunyi? Pria stoik sejati berbuat baik karena itulah hal yang benar untuk dilakukan, bukan karena ia menunggu imbalan. Marcus Aurelius pernah menekankan pentingnya bertindak dengan niat yang murni, tanpa menggantungkan kebahagiaan pada reaksi orang lain. Menerapkan prinsip ini dalam hubungan berarti, bersikaplah hormat, peduli, dan baik, tapi tanpa ekspektasi akan balasan tertentu. Kebaikan sejati tidak memerlukan saksi, apalagi imbalan. Banyak pria baik merasa diabaikan karena mereka menunggu saat kebaikan mereka diakui. Tetapi seringkali, pengakuan itu tidak datang, dan disitulah kekecewaan tumbuh. Alih-alih menjadikan kebaikan sebagai strategi, jadikanlah ia bagian dari karakter Anda. Bangun kualitas lain yang memperkuat kepribadian Anda, kepercayaan diri, ketegasan, dan rasa tujuan. Sifat-sifat inilah yang memancarkan daya tarik alami. Bayangkan dua situasi. Pertama, Anda tertarik pada seorang wanita dan berulang kali melakukan hal-hal manis.
membelikannya kopi, membantu tugasnya, selalu tersedia. Ia mungkin menghargai perhatian Anda, tapi jika Anda tidak pernah menunjukkan minat romantis dengan jelas, ia bisa saja melihat Anda hanya sebagai teman baik. Kedua, Anda tetap melakukan hal-hal baik, tapi kali ini disertai dengan kepercayaan diri, komunikasi yang jujur, dan ekspresi niat Anda secara wajar. Di situ, kebaikan Anda menjadi otentik, bukan strategi. Dan justru di sanalah potensi koneksi yang tulus bisa tumbuh. Singkatnya, kebaikan adalah awal yang baik, tetapi bukan satu-satunya kunci untuk membuka hati seseorang. Jika Anda melakukan kebaikan dengan harapan tersembunyi, itu kehilangan nilai kebajikannya. Namun jika Anda melakukannya karena Anda memilih menjadi manusia yang berintegritas, tanpa pamrih, tanpa menuntut, maka Anda telah mempraktikkan esensi sejati dari stoikisme. Dua, jangan sembunyikan siapa Anda banyak. Pria baik berpikir bahwa untuk disukai, mereka harus selalu menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Mereka berusaha menjadi sosok yang sempurna, tidak pernah menentang, tidak pernah menolak, dan selalu berusaha menyenangkan. Namun di balik senyum sopan dan perhatian konstan itu, sering tersembunyi ketakutan mendalam, ketakutan akan penolakan. Ketakutan ini membuat mereka menekan sisi autentik dari diri mereka, hingga tanpa sadar kehilangan jati diri yang sebenarnya. Dalam pandangan Stoik, keaslian adalah bentuk tertinggi dari kebajikan. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi baik, pertama-tama sadarlah siapa dirimu." Kejujuran pada diri sendiri bukan hanya tentang mengakui kekuatan dan kelemahan, tetapi juga tentang keberanian untuk tampil sebagaimana adanya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Ketika Anda berusaha terlalu keras untuk menjadi versi ideal yang Anda pikir orang lain inginkan, Anda bukan sedang menciptakan hubungan, melainkan sedang membangun ilusi. Dan yang paling berbahaya dari ilusi adalah, cepat atau lambat, ia akan runtuh. Wanita atau siapapun bisa merasakan ketika seseorang tidak sepenuhnya jujur tentang dirinya. Mungkin bukan lewat kata-kata, tapi lewat energi dan sikap yang terasa tidak konsisten. Seorang pria yang terlalu berusaha menjadi sempurna, kehilangan daya tariknya bukan karena kekurangannya, tetapi karena hilangnya keaslian. Ia tidak lagi hadir sebagai individu yang utuh, melainkan sebagai cermin dari apa yang orang lain inginkan. Stoikisme menekankan bahwa ketenangan dan daya tarik sejati lahir dari keselarasan antara pikiran, kata, dan tindakan. Ketika Anda hidup sesuai nilai-nilai batin Anda, kehadiran Anda akan memancarkan keaslian yang tidak bisa dipalsukan. Banyak pria baik menahan diri untuk tidak mengekspresikan opini, humor, atau minat mereka, karena takut terlihat aneh atau tidak disukai. Padahal, justru sisi-sisi itulah yang membuat Anda berbeda dan menarik. Wanita tidak mencari kesempurnaan, mereka mencari keaslian. Mereka ingin tahu siapa Anda sebenarnya, bukan siapa Anda coba tampilkan. Jika Anda berpura-pura menyukai hal-hal yang tidak Anda nikmati, atau setuju dengan semua yang dia katakan hanya untuk menjaga suasana, Anda mungkin menciptakan kesan baik di awal, tetapi pada akhirnya kehilangan rasa hormat, bukan karena Anda buruk, melainkan karena Anda tidak nyata. Marcus Aurelius mengingatkan, "Jadilah seperti batu karang di tengah lautan. Ombak terus menghantamnya, namun ia tetap berdiri kokoh dan memadamkan amukan air di sekelilingnya." Artinya, jadilah seseorang yang tidak mudah tergoyahkan oleh keinginan untuk disukai. Tampilkan jati diri Anda apa adanya. Bahkan jika itu berarti tidak semua orang akan menyukai Anda. Karena mereka yang tertarik pada diri Anda yang autentik akan menghargai Anda dengan cara yang jauh lebih dalam dan tulus. Autentisitas bukan berarti keras kepala atau menolak kompromi. Ini tentang memiliki keberanian untuk hidup jujur, mengekspresikan perasaan, batas, dan nilai Anda dengan tenang namun tegas. Ketika Anda mampu menunjukkan siapa Anda dengan ketenangan batin, Anda tidak hanya menarik secara emosional, tetapi juga spiritual. Jadi berhentilah menyembunyikan bagian diri yang sebenarnya. Beranilah menjadi seseorang yang tidak selalu setuju, tidak selalu tersedia, dan tidak selalu berusaha menyenangkan semua orang. Dalam kejujuran itulah Anda menemukan kekuatan. Dalam ketegasan itulah Anda memancarkan karisma sejati.
Seorang pria stoik tahu bahwa tidak semua orang akan memahami atau menyukainya, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah hidup dengan integritas, bukan validasi. Karena pada akhirnya, yang paling menenangkan bukanlah diterima semua orang, tapi hidup tanpa harus berpura-pura menjadi siapapun selain diri Anda sendiri. 3. Hindari pola pleasing. Banyak pria baik terjebak dalam pola hidup yang tampak mulia, namun sesungguhnya melelahkan. Pleasing. Mereka selalu berusaha memastikan orang lain merasa nyaman, bahagia dan puas, meski harus mengorbankan kebutuhan serta ketenangan diri sendiri. Mereka berkata, ya, bahkan ketika hati mereka ingin berkata tidak. Mereka tersenyum ketika seharusnya mereka tegas. Dan pada akhirnya, mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada cinta orang lain, yaitu rasa hormat terhadap diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa sumber penderitaan manusia seringkali bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ketika Anda hidup dalam mode pleasing, Anda membiarkan opini dan emosi orang lain menentukan nilai Anda. Anda menjadi seperti kapal tanpa kemudi, berlayar mengikuti arah angin orang lain, bukan arah prinsip Anda sendiri. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin membuat kemajuan, bersedialah untuk dianggap bodoh dan diabaikan. Kata-kata ini terasa keras, tapi syarat kebijaksanaan. Maksudnya jelas, Anda tidak bisa tumbuh jika hidup Anda dikendalikan oleh ketakutan akan penolakan atau keinginan untuk selalu diterima. Pola pleasing lahir dari niat baik, tapi berkembang dari akar ketakutan. Ketakutan bahwa jika Anda menolak, Anda akan ditinggalkan. Ketakutan bahwa jika Anda menegaskan batas, Anda akan kehilangan kasih sayang. Namun dalam kebenaran yang pahit, orang yang Anda coba pertahankan lewat sikap, selalu menyenangkan seringkali justru kehilangan rasa hormat terhadap Anda. Seneca menulis, orang yang selalu ingin menyenangkan semua orang, akhirnya tidak menyenangkan siapapun. Karena orang merasakan ketika Anda tidak jujur pada diri sendiri. Mereka mungkin menikmati kenyamanan yang Anda berikan, tapi di bawah sadar, mereka juga tahu, Anda takut kehilangan mereka. Dan tidak ada yang lebih melemahkan dari energi seseorang yang hidup dalam ketakutan. Seorang pria stoik tidak berusaha menyenangkan semua orang. Ia berusaha hidup dengan kebajikan. Ia membantu karena ingin membantu, bukan karena takut ditolak. Ia berkata ya ketika itu sejalan dengan prinsipnya, dan tidak ketika itu melanggar nilai-nilainya. Dan yang menarik, dunia justru lebih menghormati pria seperti ini. Karena orang cenderung mempercayai mereka yang tahu apa yang mereka yakini, bukan mereka yang selalu mengalah. Ketika Anda berhenti menjadi pleaser, Anda mulai menegaskan batas sehat. Anda mulai memahami bahwa cinta sejati tidak pernah tumbuh dari rasa bersalah, melainkan dari rasa hormat. Anda tidak perlu selalu berkata ya untuk dicintai. Anda hanya perlu jujur pada orang lain dan terutama pada diri sendiri. Pernahkah Anda merasa frustrasi karena sudah berbuat begitu banyak untuk seseorang, tapi mereka tampak tidak menghargainya? Itulah salah satu akibat dari pleasing. Anda memberi dengan harapan tersembunyi, bukan dengan kesadaran. Dan harapan tersembunyi itu adalah akar dari kekecewaan. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan kebajikan sejati tidak memerlukan pengakuan. Ia cukup dengan dirinya sendiri. Jadi, berhentilah mengejar persetujuan dari dunia luar. Berhentilah berpikir bahwa ketenangan Anda bisa dibangun di atas penerimaan orang lain. Karena ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk selalu disukai, Anda menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa hormat, keteguhan, dan kebebasan sejati. Dan di sanalah daya tarik alami Anda mulai muncul. Bukan dari upaya untuk menyenangkan, tapi dari ketenangan seorang pria yang tahu siapa dirinya dan tidak meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri. 4. Kebaikan yang lemah. Bukanlah kebajikan. Banyak pria baik mengira bahwa menjadi lembut berarti harus selalu patuh, menghindari konflik, dan menahan diri dari setiap bentuk ketegasan. Mereka berpikir bahwa menjadi pria yang baik berarti tidak pernah membuat siapapun tersinggung, tidak pernah mengatakan tidak, dan selalu tampil penuh pengertian. Namun sesungguhnya, kebaikan tanpa kekuatan bukanlah kebajikan. Itu kelemahan yang menyamar sebagai moralitas.
Filosofi Stoik memandang kebajikan sebagai keseimbangan antara hati yang welas asih dan jiwa yang kuat. Marcus Aurelius menulis, "Lembutlah, namun jangan lemah, tegaslah, namun jangan kejam." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kebijaksanaan yang dalam. Kebaikan sejati tidak berarti tunduk. Ia berarti memilih kasih dengan kesadaran, bukan karena takut menghadapi ketegangan. Kebaikan yang lahir dari kelemahan cenderung mencari kenyamanan, bukan kebenaran. Ia menghindari konfrontasi, bukan karena damai, tapi karena takut kehilangan penerimaan. Dan yang lebih ironis, kebaikan semacam ini seringkali justru melahirkan penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena tanpa batas, kasih menjadi beban. Tanpa ketegasan, empati menjadi jebakan. Pria Stoik memahami bahwa kasih tanpa kekuatan mudah disalahgunakan. Jika Anda terlalu takut mengecewakan orang lain, Anda membuka pintu bagi mereka untuk melanggar batas Anda. Dan dalam jangka panjang, itu bukanlah kebaikan. Itu bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kebaikan yang sejati tidak membuat Anda kecil hati. Ia memperluas kapasitas Anda untuk memberi tanpa kehilangan diri sendiri di tengahnya. Kebaikan yang lemah hanya memuaskan ego orang lain, tapi kebaikan yang kuat menumbuhkan jiwa, milik Anda dan milik mereka yang Anda sentuh. Ingatlah, Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau acuh. Ia mengajarkan kita untuk menjadi teguh dalam kebajikan. Dan kebajikan itu tidak lahir dari rasa takut. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa kasih tanpa batas harus diimbangi dengan kekuatan untuk berkata cukup. Jadi jangan takut menjadi pria yang tegas. Jangan merasa bersalah ketika Anda menetapkan batas atau menolak sesuatu yang tidak sehat. Karena dengan melindungi diri Anda juga sedang melindungi integritas kebaikan Anda. Kebaikan yang kuat adalah kebajikan. Kebaikan yang lemah adalah ketergantungan. Dan pria Stoik memilih yang pertama. Karena ia tahu, kasih tanpa ketegasan bukanlah kasih, melainkan bentuk lain dari pelarian diri. Kelima, berhenti takut. Ditinggalkan, salah satu akar penderitaan terdalam bagi banyak pria, baik adalah ketakutan akan ditinggalkan. Mereka mencintai dengan tulus, memberi tanpa henti. Namun di balik semua itu, sering tersembunyi kecemasan. Bagaimana jika dia pergi? Ketakutan ini begitu halus hingga sering tak disadari. Ia menyelinap dalam bentuk sikap terlalu mengalah, terlalu tersedia, dan terlalu takut membuat orang lain kecewa. Dan tanpa disadari, ketakutan itu justru menjadi alasan mengapa mereka sering kehilangan orang yang mereka cintai. Filosofi Stoik menekankan bahwa segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara, termasuk hubungan, cinta, dan kehadiran manusia. Epictetus mengingatkan, ketika kamu mencintai seseorang, ingatlah bahwa kamu mencintai manusia yang fana. Jangan mencintai seperti mereka akan hidup selamanya. Kebijaksanaan ini bukan ajakan untuk menjadi dingin, tetapi untuk mencintai dengan kesadaran. Menyadari bahwa kehilangan adalah bagian alami dari keberadaan. Ketika Anda takut ditinggalkan, Anda tidak benar-benar hadir dalam hubungan itu. Anda hidup di bawah bayangan kehilangan, bukan dalam cahaya cinta. Segala tindakan Anda, perhatian, pemberian, bahkan kebaikan, menjadi terdistorsi oleh rasa takut. Dan ironisnya, rasa takut kehilangan seringkali menciptakan jarak yang justru mendorong orang lain pergi. Pria Stoik memahami bahwa cinta yang sehat tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari kebebasan. Ia mencintai sepenuh hati, namun tidak bergantung. Ia hadir dengan penuh kasih, namun tetap utuh jika suatu hari harus melepaskan. Karena baginya kehilangan bukan akhir dari kedamaian, melainkan ujian bagi keteguhan batin. Marcus Aurelius menulis, "Cintailah tanpa melekat, terimalah tanpa menuntut, lepaskan tanpa membenci." Itulah bentuk cinta yang berakar pada kebijaksanaan. Ia tidak berusaha mengikat, tidak berusaha memaksa. Ia memberi ruang bagi orang lain untuk memilih, dan dalam ruang itu justru lahir rasa hormat dan koneksi yang lebih dalam. Banyak pria baik mencoba mempertahankan hubungan dengan cara terus memberi, bahkan ketika yang mereka dapatkan hanyalah ketidakpedulian. Mereka berpikir, jika aku terus berbuat baik, dia akan sadar betapa tulusnya aku.
Namun dalam banyak kasus yang terjadi justru sebaliknya. Kebaikan yang lahir dari ketakutan kehilangan terasa seperti energi yang memohon, bukan yang memancarkan. Dan tidak ada yang lebih tidak menarik daripada energi seseorang yang takut sendirian. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang dari kemampuan untuk berdiri sendiri. Ketika Anda berhenti takut ditinggalkan, Anda menjadi bebas. Bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda percaya bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh siapa yang memilih tinggal atau pergi. Anda mulai menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menghargai sementara masih ada. Pikirkan ini, setiap pertemuan adalah anugerah, setiap perpisahan adalah pelajaran. Keduanya sama berharganya, karena keduanya membentuk kebijaksanaan Anda. Ketika seseorang pergi, Anda tidak kehilangan diri Anda. Anda hanya diberi kesempatan untuk mengenal diri Anda lebih dalam. Jadi, jangan lagi membangun hubungan di atas ketakutan. Bangunlah di atas rasa hormat dan ketenangan. Cintailah tanpa menjadikan orang lain sebagai jangkar keberadaan Anda. Karena cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tetapi siapa yang tetap tenang ketika akhirnya harus berpisah. Berhenti takut ditinggalkan, karena tidak ada yang benar-benar hilang bagi orang yang menemukan rumahnya di dalam dirinya sendiri. 6. Berhenti mencari validasi. Di dunia modern, banyak pria baik tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri mereka ditentukan oleh seberapa disukai mereka oleh orang lain. Mereka mencari pengakuan melalui pujian, penerimaan, dan respons positif dari lingkungan, terutama dari wanita yang mereka cintai. Namun semakin mereka mengejar validasi itu, semakin jauh mereka tersesat dari rasa tenang yang sejati. Karena setiap kali Anda membutuhkan orang lain untuk memberitahu bahwa Anda cukup berharga, Anda menyerahkan kendali atas diri Anda ke tangan mereka. Stoikisme memandang validasi eksternal sebagai jebakan yang halus namun berbahaya. Epictetus menegaskan, jika kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal di luar kendalimu, kamu akan selalu menjadi budak. Dan validasi adalah bentuk perbudakan yang paling tidak terlihat, karena ia disamarkan dalam keinginan untuk dicintai, dipuji, dan diterima. Padahal semakin Anda bergantung pada itu, semakin Anda kehilangan kebebasan batin. Pria baik seringkali menjadi people pleaser karena haus akan pengakuan. Mereka merasa damai hanya ketika orang lain menunjukkan apresiasi atas kebaikannya. Namun saat apresiasi itu tidak datang, mereka merasa ditolak, gagal, bahkan tidak layak dicintai. Padahal dalam pandangan Stoik, nilai sejati seseorang tidak pernah bergantung pada pendapat dunia, melainkan pada seberapa konsisten ia hidup sesuai kebajikannya. Seneca menulis, orang bijak tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia berdiri tegak dalam diam karena tahu nilai tindakannya. Itulah kekuatan sejati. Ketika Anda tidak lagi membutuhkan sorakan untuk merasa cukup. Ketika Anda berbuat baik bukan untuk dilihat, tetapi karena itu sesuai dengan prinsip Anda. Ketika Anda bisa berjalan dengan kepala tegak, meski tidak ada yang memberi tepuk tangan. Validasi eksternal adalah candu halus. Ia memberi kenikmatan sesaat, tapi meninggalkan kehampaan jangka panjang. Setiap kali Anda mencarinya, Anda memperkuat keyakinan bahwa nilai Anda tergantung pada dunia luar. Sesuatu yang tidak pernah bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Dan dari situlah kecemasan lahir, dari keinginan untuk terus menjaga kesan di mata orang lain, daripada menjaga ketenangan di dalam diri. 7. Berhentilah mengidealkan cinta. Banyak pria baik tumbuh dengan pandangan romantis bahwa cinta sejati akan menyembuhkan segalanya. Bahwa jika mereka mencintai seseorang dengan cukup tulus, sabar, dan tanpa syarat, maka semuanya akan berjalan baik. Namun kenyataan seringkali lebih keras daripada harapan itu. Karena cinta, sebagaimana hidup, bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Dalam filsafat Stoik, cinta tidak pernah dimaksudkan sebagai pelarian dari penderitaan. Cinta sejati justru menguji seberapa kuat fondasi batin kita. Marcus Aurelius menulis, cinta sejati adalah ketika dua jiwa berjalan bersama, tanpa saling mengikat atau menuntut. Itu artinya, cinta tidak boleh menjadi tempat kita kehilangan diri, melainkan ruang untuk tumbuh bersama tanpa kehilangan arah hidup masing-masing. Namun banyak pria baik mengidealkan cinta sebagai puncak kebahagiaan.
Mereka menaruh semua harapan, makna, dan identitasnya pada satu orang, menjadikan pasangan sebagai pusat semesta. Dan ketika hubungan itu retak, mereka runtuh karena seluruh fondasi hidup mereka dibangun di atas seseorang, bukan di atas prinsip. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai tanpa melekat, menyayangi tanpa bergantung. Epictetus pernah berkata, "Jangan pernah berkata tentang seseorang yang kamu cintai, 'Aku tidak bisa hidup tanpanya.' Katakanlah, 'Aku bersyukur karena bisa hidup bersamanya.'" Itu adalah bentuk cinta yang matang. Cinta yang sadar bahwa kebersamaan adalah anugerah, bukan keharusan. Ketika Anda mengidealkan cinta, Anda menempatkan pasangan di atas realitas. Anda melihat bukan siapa dia sebenarnya, tapi siapa yang Anda ingin dia jadi. Dan dari situlah penderitaan lahir, karena Anda mencintai bayangan, bukan manusia nyata dengan segala kekurangannya. Cinta seperti itu tidak tahan pada ujian waktu, karena ia dibangun di atas ilusi. Pria stoik mencintai dengan mata terbuka. Ia melihat kelemahan pasangannya tanpa menghakimi dan menyadari bahwa dirinya pun tidak sempurna. Ia tidak mengharapkan cinta menjadi sumber kebahagiaan, tetapi menjadikannya bagian dari perjalanan kebijaksanaan. Karena cinta, dalam pandangan stoik, bukan tentang memiliki, melainkan tentang mengerti. Ketika cinta menjadi tempat untuk melarikan diri dari kesepian, kita menciptakan ketergantungan. Namun ketika cinta menjadi ruang untuk tumbuh bersama dalam kesadaran, kita menciptakan keharmonisan. Dan harmoni hanya mungkin terjadi ketika dua individu sudah berdamai dengan dirinya sendiri. 8. Berhenti menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Ada sifat mulia dalam diri pria baik, keinginan untuk membantu, menyembuhkan, dan melindungi orang lain. Namun di balik niat yang tampaknya murni, sering tersembunyi jebakan halus, kebutuhan untuk merasa dibutuhkan. Dan dalam keinginan untuk menyelamatkan semua orang, mereka seringkali lupa menyelamatkan diri sendiri. Pria baik sering jatuh cinta bukan pada seseorang, tapi pada potensi seseorang. Mereka melihat luka, ketakutan, atau masa lalu seseorang, dan berpikir bahwa dengan cinta, mereka bisa memperbaikinya. Mereka menjadi penyembuh tanpa diminta, pahlawan tanpa undangan. Namun pada akhirnya, mereka kelelahan, terluka, dan kehilangan arah, karena berusaha memperbaiki orang yang bahkan tidak ingin berubah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan hati, pikiran, atau keputusan orang lain. Epictetus berkata, "Kamu bisa menasihati seseorang, tetapi tidak bisa berpikir untuknya. Kamu bisa menunjukkan jalan, tapi tidak bisa berjalan menggantikannya." Kebijaksanaan ini mengingatkan kita bahwa membantu orang lain bukan berarti mengambil alih tanggung jawab hidup mereka. Karena ketika kita terus mencoba menyelamatkan seseorang yang belum siap, kita sebenarnya sedang menghindarkan mereka dari pelajaran yang seharusnya membentuk mereka. Pria baik seringkali menafsirkan cinta sebagai pengorbanan tanpa batas. Mereka memberi waktu, energi, dan hati, bahkan ketika itu menguras mereka. Namun cinta yang sehat tidak menuntut Anda untuk hancur demi orang lain. Cinta yang bijak tahu kapan harus membantu dan kapan harus mundur dengan hormat. Karena kadang bentuk cinta paling tulus justru adalah memberi ruang bagi seseorang untuk menghadapi hidupnya sendiri. Seneca menulis, "Kita tidak boleh menolong seseorang dengan cara yang melukai diri sendiri." Kalimat sederhana ini mengandung kebenaran yang dalam. Menyelamatkan seseorang yang tidak mau diselamatkan adalah bentuk keangkuhan halus. Seolah kita tahu apa yang terbaik untuk hidup orang lain, padahal mereka juga harus belajar dengan cara mereka sendiri. Terlalu sering, pria baik merasa bersalah ketika harus menetapkan batas. Mereka berpikir, jika aku benar-benar peduli, aku harus selalu ada. Namun batas bukanlah bentuk ketidakpedulian. Ia adalah perlindungan agar kasih tetap murni. Tanpa batas, kebaikan kehilangan arah dan berubah menjadi beban. Dan Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Pria stoik memahami perbedaan antara empati dan penyelamatan. Empati adalah hadir untuk memahami, sementara penyelamatan adalah mengambil alih tanggung jawab yang bukan milik kita. Yang pertama menumbuhkan kekuatan pada kedua pihak, yang kedua justru melemahkan keduanya. Karena ketika Anda selalu menjadi penopang, orang lain tidak pernah belajar berdiri sendiri,
dan Anda kehilangan keseimbangan Anda. 9. Berhenti menjadi terlalu tersedia. Salah satu kesalahan halus yang sering dilakukan oleh pria, baik adalah selalu tersedia untuk semua orang setiap saat. Mereka menjawab setiap pesan seketika, hadir setiap kali diminta, menunda kebutuhan pribadi demi memenuhi permintaan orang lain. Di permukaan sikap itu tampak mulia, namun di baliknya sering tersembunyi rasa takut kehilangan penerimaan dan keinginan untuk selalu dianggap penting. Namun semakin Anda selalu tersedia, semakin sedikit orang menghargai kehadiran Anda. Karena ketersediaan tanpa batas membuat nilai Anda tampak murah di mata dunia. Manusia secara alami menghargai apa yang langka, bukan apa yang selalu bisa didapat kapan saja. Dan dalam konteks hubungan, ini bukan tentang bermain peran, tapi tentang menjaga keseimbangan antara memberi dan mempertahankan ruang pribadi. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin dihargai, hargailah dirimu terlebih dahulu." Kebijaksanaan ini sederhana namun dalam. Dunia memperlakukan Anda sebagaimana Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Jika Anda terus-menerus menomorduakan diri sendiri demi orang lain, Anda mengajarkan mereka bahwa kebutuhan Anda tidak penting. Dan tanpa sadar, Anda mengundang ketidakseimbangan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena Anda tidak menetapkan batas. Pria stoik tidak menolak memberi, tapi ia memberi dengan kesadaran. Ia tahu kapan harus hadir dan kapan harus menjaga jarak untuk memulihkan dirinya. Ia memahami bahwa ruang adalah bagian penting dari rasa hormat. Karena dalam jarak, orang belajar menghargai. Dalam keheningan, orang belajar merindukan. Menjadi terlalu tersedia seringkali lahir dari rasa takut. Takut ditinggalkan, takut tidak dianggap, takut kehilangan tempat di hati seseorang. Namun stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita memandang diri sendiri. Dan ketika Anda menilai diri Anda tinggi, Anda tidak lagi merasa perlu selalu membuktikan nilai itu melalui ketersediaan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan orang lain mencuri waktumu. Waktu adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dikembalikan. Ketika Anda selalu siap untuk semua orang, Anda tanpa sadar membiarkan waktu Anda dikendalikan oleh kehendak orang lain. Dan perlahan, Anda kehilangan arah, energi, dan jati diri. Kebaikan berubah menjadi kelelahan, empati berubah menjadi beban. Ketenangan stoik mengajarkan keseimbangan. Membantu tanpa kehilangan kendali. Hadir tanpa harus selalu tersedia. Kadang, kehadiran yang bernilai bukan yang konstan, tapi yang penuh makna. Lebih baik hadir sesekali dengan sepenuh hati, daripada selalu hadir tanpa kesadaran. 10. Berhenti mencoba membuktikan nilai diri. Lewat pencapaian dalam dunia yang bising dan kompetitif, banyak pria baik tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri mereka diukur dari seberapa banyak hal yang bisa mereka capai. Pekerjaan, prestasi, status sosial, atau pengakuan publik, semua menjadi tolak ukur identitas. Dan tanpa disadari, hidup mereka berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Mereka terus berlari, berharap suatu hari akan merasa cukup. Namun hari itu tak pernah datang. Stoikisme memandang pencapaian sebagai alat, bukan tujuan. Epictetus berkata, "Jangan bangga dengan apa yang kamu miliki, tapi dengan siapa kamu menjadi karenanya." Kalimat itu menegaskan bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada hasil, tetapi pada karakter yang ia bangun selama prosesnya. Karena keberhasilan tanpa ketenangan hanyalah kemenangan semu, tampak mengagumkan dari luar, namun hampa di dalam. Pria baik seringkali terjebak dalam pencarian yang tidak berkesudahan untuk layak dicintai. Mereka berpikir, jika mereka bisa sukses, kaya, atau berprestasi, maka mereka akan dihormati dan diterima. Namun stoikisme mengajarkan bahwa harga diri sejati tidak pernah datang dari luar. Karena pengakuan orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan menggantungkan kebahagiaan pada hal yang di luar kendali adalah akar penderitaan. Marcus Aurelius menulis, "Nilai dirimu ditentukan oleh apa yang kamu pikirkan tentang dirimu, bukan oleh apa yang dipikirkan orang lain. Pencapaian sejati bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih tenang, lebih bijak,
dan lebih berbelas kasih. Seorang pria stoik bekerja keras bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena ia mencintai prosesnya. Ia tidak mencari tepuk tangan, ia mencari ketenangan. Pencapaian eksternal memang bisa memberi kepuasan, tapi itu hanya sementara. Begitu satu tujuan tercapai, pikiran segera beralih ke yang berikutnya. Selalu lapar, selalu kurang. Inilah paradoks modern. Semakin banyak kita miliki, semakin jauh kita dari rasa cukup. Karena rasa cukup bukan hasil dari perolehan, melainkan dari penerimaan. 11. Berhentilah melupakan diri sendiri. Saat mencintai orang lain, dari semua pelajaran hidup, ini mungkin yang paling sulit bagi pria baik. Mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Karena begitu banyak pria yang tulus, setia, dan berhati lembut, perlahan memudar dalam hubungan yang mereka perjuangkan sepenuh hati. Mereka memberikan segalanya, waktu, tenaga, perhatian, bahkan identitas mereka, demi orang yang mereka cintai. Namun ketika hubungan itu berakhir, mereka tersadar, yang tersisa hanyalah kelelahan dan kekosongan, karena mereka telah meninggalkan diri mereka sendiri di sepanjang perjalanan cinta itu. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara cinta dan kesadaran diri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Cintailah dengan penuh hati, tapi jangan biarkan cintamu membuatmu buta terhadap kebajikanmu sendiri." Cinta sejati bukan tentang kehilangan diri demi orang lain, tetapi tentang berbagi diri yang utuh. Ia bukan pengorbanan tanpa arah, melainkan persekutuan dua jiwa yang saling menghormati kebebasan masing-masing. Pria baik seringkali menjadikan cinta sebagai pusat gravitasi hidupnya. Segala hal diukur dari seberapa bahagia pasangannya, seberapa baik ia mencintai, seberapa setia ia hadir. Namun cinta yang menuntut Anda mengabaikan kebutuhan batin Anda bukanlah cinta. Itu keterikatan yang dibungkus dengan romantisme. Dan keterikatan seperti itu akan menggerogoti ketenangan Anda sedikit demi sedikit, sampai Anda tak lagi mengenali diri sendiri. Epictetus mengingatkan, kehilangan diri demi orang lain bukanlah kebajikan, melainkan ketidaktahuan akan batas. Pria stoik memahami bahwa cinta sejati tidak tumbuh dari pengorbanan total, tetapi dari keharmonisan antara memberi dan menjaga. Ia tahu bahwa untuk bisa mencintai dengan benar, ia harus terlebih dahulu berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika Anda mencintai seseorang, jangan berhenti menjadi diri Anda. Teruslah membaca, merenung, berproses, tumbuh. Teruslah menjaga waktu untuk refleksi, keheningan, dan keseimbangan. Karena cinta tanpa ruang pribadi akan kehilangan napasnya. Dan seseorang yang kehilangan dirinya sendiri, pada akhirnya tak bisa lagi benar-benar mencintai. Pada akhirnya, semua pelajaran yang telah kita bicarakan tentang berhenti mengejar penerimaan, berhenti takut ditinggalkan, berhenti melupakan diri sendiri, semuanya bermuara pada satu hal, kembali ke dalam diri, karena di sanalah rumah sejati kita. Di balik kebisingan dunia, di balik keinginan untuk dicintai, dihargai, atau dimengerti, ada ruang sunyi yang tak bisa disentuh siapapun. Tempat di mana jiwa kita bisa beristirahat dalam damai. Filsafat Stoik tidak meminta kita untuk berhenti mencintai, berhenti peduli, atau berhenti berusaha. Ia hanya mengingatkan agar kita tidak kehilangan kendali atas diri di tengah semua itu. Agar kita bisa memberi tanpa kehilangan keseimbangan, mencintai tanpa kehilangan arah, dan berbuat baik tanpa melupakan siapa yang sedang melakukan kebaikan itu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Lihat ke dalam dirimu. Di sanalah sumber kebaikan yang tak akan pernah kering." Itulah inti dari kehidupan stoik. Ketika Anda berhenti mencari di luar dan mulai menemukan di dalam. Ketika Anda berhenti memaksa dunia untuk mengerti Anda dan mulai berdamai dengan diri sendiri, segala sesuatu di luar pun mulai berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih lembut, tetapi karena Anda telah menjadi lebih kuat. Setiap poin dari perjalanan ini adalah undangan untuk melepaskan beban yang tak perlu, untuk menjaga batas tanpa kehilangan kasih, dan untuk hidup dengan hati yang penuh kesadaran. Karena ketenangan bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan hasil dari jiwa yang telah belajar untuk tidak bergantung padanya. Jadi, jika hari ini Anda merasa lelah karena terlalu banyak memberi,
Jika Anda merasa hampa karena terlalu berusaha menjadi segalanya bagi semua orang, ingatlah ini. Anda tidak harus membuktikan apapun. Anda tidak harus menyenangkan semua orang. Anda hanya perlu kembali kepada diri Anda sendiri. Dan di sana, di ruang hening antara napas dan kesadaran, Anda akan menemukan sesuatu yang dunia tak bisa berikan dan tak bisa ambil. Kedamaian batin. Hiduplah dengan tenang, cintailah dengan sadar, dan tetaplah setia pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya itulah satu-satunya bentuk kemenangan yang benar-benar berarti.